Selamat malam para pemirsa. Jumpa lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Deklarasi calon presiden. Berlomba-lomba para relawan mendeklarasikan jagoannya untuk jadi calon presiden. Padahal pemilu pilpres masih lama. Apakah ini keinginan dari si calon tersebut? Atau apakah ini keinginan rakyat? Inilah Hot Room, deklarasi terlalu dini. Tanggal pemilu dan pilpres belum diketok pas. Kok ini kelompok relawan gak mau tahu dan main deklarasi sendiri. Bukan, gak boleh. Tapi apa iya deklarasi ini murni keinginan rakyat? Bukan sengaja dibuat oleh tim pemenangan. Karena nggak sedikit loh dari mereka yang coba melakukan politik transaksional. Coba lihat tuh jabatan-jabatan tertentu yang diduduki para elit relawan. Ternyata di luar kompetensi mereka semua. Kalau gini nih, menurut Mr. Ius, deklarasi yang dilakukan oleh kelompok relawan ini sengaja dibuat untuk membranding kandidat tokoh yang diusungnya. Menjadikan mereka sebagai sosok yang mempunyai kedekatan dengan rakyat. Demi mendongkrak elektabilitas dan menunjukkan kesan seolah-olah lahir dari keinginan rakyat. Semoga pandangan Mr. Ius ini nggak benar ya. Karena kalau benar, apa bedanya kelompok relawan ini dengan partai politik itu? Terlalu. Oh, menarik deklarasi ini. Apakah ini untuk keinginan rakyat atau hanya sekedar cek ombak? Kita akan membahas malam ini dengan para narasumber yang telah hadir. Di sebelah kanan saya Bapak Laude Basir, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang menjagokan Pak Anies. Selamat malam Pak. Yang kedua Bapak Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo Mania. Mantap. Selamat malam Pak. Yang ketiga Bapak Maman Immanuel Haq, Dewan Suro DPP PKB yang menjagokan Caimin. Selamat malam, Selamat Caimin malam, 2024. Sebelah kiri saya Bapak Hamri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang tidak pernah merasa tua, selalu muda terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Yang kedua Bapak Junarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Malam Bang Hotman. Malam Bapak. Yang terakhir Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Oke, kita akan membahas malam ini pro dan kontra. Sebenarnya deklarasi itu tujuannya apa sih? Apakah untuk gimmick politik atau memang hanya cek ombak elektabilitas? Ya. Yang pertama kita akan nanya kepada Bapak Immanuel Ebenezer. Ya, Bapak Immanuel Ebenezer, ya. Apa tujuan GP Mania mendeklarasikan Pak Ganjar? Dan ini apakah keinginannya Pak Ganjar atau hanya memakai Bapak sebagai tangannya? Enggak. Silakan, Pertama Pak. jawabannya tidak. Ya? Pertanyaan dari Bang Hotman itu semua tidak. Hah? Yang kita lakukan hari ini GP Mania karena kita adalah relawan Jokowi, bahwa relawan GP Mania ini adalah anak-anakannya dari induk organisasi Jokowi Mania. Kita bisa nge-tracking Bung Wiyunarto dan Bang Fahri Hamzah juga tahu bagaimana track record Jokowi Mania saat Ahok, saat Pilpres, bahwa kita selalu mendukung mencari kepemimpinan. Bukan mencari orang untuk berkuasa. Karena mencari pemimpin, ukuran kita adalah ide dan gagasan. Nah, kita melihat Mas Ganjar ini sosok pemimpin yang punya karakter, punya gagasan dan siap bekerja.
Kenapa tagline kita Ganjar the next Jokowi? Nah, kenapa kami mendukung Mas Ganjar, kami punya pertimbangan yang lain juga yang menurut kami lebih ideologis. Karena ini bukan seperti yang tadi awal bahwa relawan ini masuk dalam kekuasaan, mereka tidak memiliki kompetensi, dan saya rasa itu narasi yang menurut saya menyesatkan sekali. Ada berapa orang relawannya? Apakah hanya di Jawa Tengah doang atau di seluruh Indonesia? Relawan apa? Yang Ganjar. Iya. Hari ini saya katakan 99% relawan Jokowi pasti mendukung Mas Ganjar. Relawan Jokowi Mendukung Ganjar. Apa artinya Pak Jokowi mendukung Ganjar? Ini pertanyaan atau jebakan? Ya, karena Bapak mengatakan 99% pendukung Jokowi adalah relawan dari Ganjar. Apakah artinya Jokowi menjagokan Ganjar? Kalau saat itu saya tidak mau menjawab. Karena gini, itu kan seperti memeta konflik lah antara Jokowi dan partai pengusungnya dan partai pendukungnya. Karena kita ini bukan kelompok partisan, jawabannya bahwa harus dibedakan antara dukungan relawan dan dukungan presiden. Karena presiden hari ini beliau konsentrasi persoalan COVID, pandemik ini, dan juga bagaimana mengurus ekonomi yang hari ini sedikit. Jadi murni karena Anda merasa bahwa dialah cocok jadi pilpres, itu aja? Ya, seperti itu. Substansi. Sekarang kepada Bapak Laude, ya, Bapak Laude, ini Bapak disuruh Pak Anies untuk deklarasi sesudah Ganjar bergerak atau bagaimana? Oke, terima kasih Bang Hotman. Ya. Pertama, saya tidak disuruh oleh Pak Anies. Dengan tegas saya sampaikan, jangankan mau disuruh, Pak Anies tahu saja tidak. Kenapa tidak tahu? Karena saya tidak kasih tahu. Kedua, para tokoh politik, saya pun tidak memberitahu siapapun. Banyak beredar hoak, ya, bahkan seragam saya tahun 2013 dimunculkan. Sejak 2016 saya tidak berseragam itu lagi. Katanya ada di belakang ini, di belakang ini. Dan hari ini saya pakai baju Arnold Palmer, mungkin juga mendukung Pak Anies, bisa dikonotasikan seperti itu. Ini bukan karena latah, begitu lihat Pak Ganjar langsung ikut-ikutan? Sama sekali tidak. Oh bukan? Ini lahir dari kajian kami, diskusi kami, refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ya. Tepat tanggal 17 Agustus kemarin. Dan dari diskusi itu kemudian kami berkesimpulan bahwa Pak Anies harus segera dideklarasikan. Atas dasar apa? Para pengamat politik, Bang Fahri sangat tahu, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, kepemimpinan sebuah negara Indonesia yang begitu sangat penting, biasanya ditentukan hanya detik-detik terakhir, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, menjelang pemilihan presiden. Oleh hanya sekelompok elit. Siapa mereka? Ketua-ketua partai. Padahal pemimpin yang begitu penting menurut saya harus dikaji. Bagaimana rekam jejaknya. Jadi relawan saudara melihat jejaknya Anies 4 tahun, Anda merasa sudah pantas jadi pilpres? Sangat pantas. Oke, sekarang Pak Maman. Pak Maman, Anda mendeklarasikan Caimin, apa dasarnya? Iya, sebenarnya saya sebagai Dewan Suro sering keliling ke tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat menginginkan sebenarnya ada pilihan-pilihan alternatif dalam kepemimpinan. Maka ketika ada begitu banyak sebenarnya tokoh kita, Ganjar, Anies, ada Puan dan lain sebagainya, maka saya bilang, dan ini adalah usulan dari para kiai, bahwa kenapa tidak Gus Muhaimin atau Caimin dengan pengalaman di di pemerintahan, di legislatif juga, sekarang wakil pimpinan DPR, dan juga membawa PKB secara eksis masuk di kelompok besar. Ini menjadikan kami yakin bahwa kemampuan Caimin untuk memimpin Indonesia di 2024 itu perlu untuk dikemukakan. Ini keputusan partai, keputusan Caimin atau pribadi-pribadi? Pribadi-pribadi. Saya mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Ya. Dan saya yakin bahwa semakin banyak pilihan untuk rakyat, semakin rakyat juga bisa memilih mana track record, apa visi misinya, bagaimana dedikasinya untuk bangsa dan negara. Dan ini pun sekaligus kenapa saya katakan tiba-tiba muncul begitu banyak dukungan, maka secara internal ini pun menjadi kesempatan untuk melakukan percepatan, full speed untuk konsolidasi partai itu sendiri. Siapapun partai yang punya bakal calon presiden, partai itu mengalami atau mendapatkan keuntungan elektoral.
Itu aja Bang Hotman. Oke. Nanti kita akan bertanya kepada Pak Fahri Hamzah. Ini terlalu dini nggak sih? Terlalu dini nggak sih? Tapi tunggu dulu, sesudah jeda berikut ini tetap di Hot Room.